Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stok Tenisian di sini. Hari ini kita ada di tanggal 19 Juli 2023. Hari ini libur, tapi karena kemarin saya belum membahas mengenai saham-saham di Bursa Efek Indonesia, jadi kita pindah di hari ini ya. Biasalah lagi liburan nyantai-nyantai kita ya. Terakhir kali hari Selasa IHSG merah ya, merah 0,54%. Teman-teman bisa lihat di chart saya ini, harga sudah kembali ke sekitar support di 6830 sampai 6850. Jadi di antara pucuk-pucuk ini ya, di pucuk-pucuk ini, nah ini di sini dia ada support. Kemudian kalau IHSG masih turun, berarti kita akan menguji trendline kuning ini. Jadi trendline kuning ini tadinya adalah resisten yang cukup kuat, di sini dites, di sini dites gitu ya. Ternyata cukup kuat. Saat dijebol, dipatahkan, breakout gitu ya. IHSG kembali naik dan kali ini akan mungkin akan testing trendline kuning ini sebagai support. Kita akan melihat bagaimana IHSG sekitar garis kuning. Apakah garis kuning itu akan sanggup menahan penurunan IHSG? Saya kira sih tampaknya IHSG akan cukup kuat ya. Mungkin akan nyentuh area garis kuning gitu, trendline kuning. Tapi kayaknya IHSG akan mantul, IHSG akan survive. Dan ya pengennya sih secepatnya untuk IHSG breakout di sekitar 6.950 sampai 7.000 di sekitar ini ya. Ini adalah resisten neckline untuk triple bottom. Jadi kita tepatnya saya berharap sesegera mungkin IHSG memberikan konfirmasi triple bottom supaya bisa dilihat lagi IHSG naik lebih tinggi, saham-sahamnya semuanya naik, pasarnya bullish, euforia di mana-mana, semuanya dapat cuan. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stok Tenisian, yang baru bergabung, mungkin baru saja lewat di beranda, terus baru pertama kali lihat channel Stok Tenisian, selamat datang. Channel Stok Tenisian adalah channel yang membahas mengenai teknikal untuk saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau Anda seorang trader, Anda menggunakan analisa teknikal untuk melakukan pembelian ataupun penjualan saham, channel ini saya rasa cukup tepat untuk Anda. Silahkan langsung subscribe. Anda juga boleh menuliskan kode saham yang Anda inginkan untuk dibahas di kolom komentar. Ya mungkin nggak langsung dibalas, tapi percayalah saya baca dan kita akan bahas di video berikutnya. Mari kita lihat saham BMTR. Ya, saham ini kalau teman-teman bisa lihat arsip, pernah kita bahas di tanggal 7 Juni. Jadi masih di awal bulannya, di sekitar ini candle ini kita bahas. Kemudian sempat naik, ada retracement, kemudian naik lebih tinggi lagi sampai ke area resisten di kotak merah. Ya, begitu ceritanya. Nah, sekarang BMTR-nya ini kembali mengalami retracement, kena area support di kotak kuning, terus dia mantul. Apakah ini akan lanjut naik atau dia malah akan turun? Kalau kita lihat volume transaksi dalam retracement kali ini, volume cenderung mengecil, artinya pergerakan ini sebenarnya berlawanan dengan tren. Jadi kita bisa katakan tren yang sebenarnya itu kelihatannya adalah naik. Cuman memang kalau tipikal sahamnya yang bergerak santuy, ya dia akan seperti ini, sideways agak panjang. Kalau teman-teman lihat di sini area kotak merah, resisten ada di 376 dan support kotak kuning ini ada di sekitar 350. Saya kira area kotak kuning ini boleh dilakukan pembelian karena risikonya tidak terlalu besar. Tapi kalau turun di bawah kotak kuning, sebaiknya teman-teman segera melakukan langkah-langkah pengamanan karena kita lihat jarak ke support berikutnya
di sekitar 318 itu cukup jauh ya, cukup jauh. Jadi untuk risikonya terlalu besar dibandingkan dengan reward yang dijanjikan. Begitu kira-kira ya. Kalau teman-teman mau trading, sebaiknya ambil yang rewardnya lebih besar daripada risiko yang dihadapi, seperti itu. Berikutnya kita bahas SMDR. Nah, teman-teman juga boleh memeriksa arsip di channel ini. SMDR terakhir kali kita bahas di tanggal 12 Mei. Jadi ada di sekitar sini ya. Kemudian SMDR turun, kena support, terus naik mendekati area resisten kotak kuning, dan ini adalah kena dengan pembagian dividen, makanya dia diadakan penyesuaian, adjustment. Itu hal biasa di pasar. Yang perlu teman-teman perhatikan bahwa ini mungkin saja adalah dividen hunter yang masuk ya, atau biasa disebut dividen trap. Jadi perangkap dividen pada saat mulai masuk pembagian dividen, kemudian yang membeli agak-agak di sini tuh kemudian terperangkap karena nyangkut gitu ya. Memang dapat sih dividennya, cuman ya nyangkut gitu, mau nunggu dia kembali lepas sangkutannya sehingga bisa cuan dividen aja, itu mungkin diperlukan waktu. Kenapa bisa seperti itu? Karena setelah pembagian dividen, kita lihat volume transaksi ini cenderung kecil, cenderung rata-rata, maka bisa jadi SMDR ini sedang bergerak trendless, bergerak sideways. Mungkin aja ini ada resisten, jadi area sidewaysnya itu kembali lagi di antara 350-an sampai di sekitar sini, sekitar 380 sampai 400 gitu ya. Itu bisa saja karena ini belum kelihatan lagi setelah ada pembagian dividen. Karena memang kalau ada corporate action, chartnya dilakukan penyesuaian, diadakan adjustment, pasar otomatis melakukan adjustment untuk pembukaan sebesar dividen yang dibagikan. Jadi kalau di sini opennya itu kira-kira ada sebesar dividen yang dibagikan kemarinnya gitu. Jadi teman-teman itu biasa pada saat melihat dia seperti ini, oke, mungkin ini akan sideways cukup panjang karena kita melihat juga tren sebelumnya ini masih sideways. Di sini naik rupanya karena ada dividen. Nah, itu ceritanya selalu, dan ini bisa saja bergerak sideways seperti yang lalu-lalu. Itu harus kita konfirmasi apabila SMDR tidak mampu membuat higher high, tidak mampu masuk ke area kotak kuning di sekitar 420-an. Berikutnya kita lihat saham IMAS. Nah, saham IMAS ini pernah kita bahas tanggal 26 Juni. Jadi waktu kita bahas itu masih ada di sekitar sini ya, 26 Juni. Nah, dia ada di sekitar sini. Kemudian IMAS-nya masih lanjut turun. Tapi penurunan ini volume transaksinya masih saja rata-rata. Jadi bisa kita katakan ini agaknya sideways-nya cukup panjang. Masih ada kemungkinan naik, tapi memang kelihatannya masih akan sideways. Lalu untuk area support kotak kuning ini ada di sekitar 1835 dan support berikutnya di 1470-an. Yang teman-teman perhatikan adalah area kotak hijau ini di 1470 karena ini adalah area kritis. Di sini bisa jadi merupakan pertanda awal reversal terhadap uptrend yang ini. Jadi ini kalau ini ada uptrend, kemudian teman-teman lihat harganya udah turun sampai ke area kotak hijau 1470, itu bisa jadi adalah suatu pertanda reversal.
Ya, ada teori-teori teknikal mengatakan bila harga sudah kembali retrace lebih dari 2/3 tren sebelumnya, ya itu bisa dikategorikan sebagai sinyal reversal. Nah, itu ada teori-teori seperti itu. Jadi teman-teman harus ingat pada saat IMAS masih terus bergerak turun, ya, di bawah 1470, mungkin itu adalah pertanda reversal. Tapi tidak menutup kemungkinan IMAS itu akan rebound dari sekitar 1850-an itu di area kotak kuning, karena di area kotak kuning ini kita dapat rasio Fibonacci di sekitar 61,8%. Nah, itu adalah salah satu area penting dalam Fibonacci retracement, di mana harga sering tertahan, bahkan harga sering berbalik arah. Jadi kalau di sini dia turun, kena sekitar Fibonacci 61,8, biasanya harga akan berbalik seperti itu. Apa yang akan terjadi? Kita tidak bisa menentukan saat ini, kita hanya bisa mengikuti pasar, kita hanya bisa melihat dan bersiap. Apapun yang terjadi, kita sudah mengetahui langkah apa yang akan kita ambil. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita di hari libur yang cerah ini. Kita akan ketemu lagi besok dengan pembahasan saham yang lainnya. Silahkan tuliskan usulan Anda di kolom komentar, nanti kita akan bahas. Salam cuan untuk kita semua.